Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prastio, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop, dan kita masih membahas mengenai formula atau function yang ada di DAX. Kali ini kita akan bahas formula atau function filter. Jadi saat kita menggunakan formula DAX, nanti kita tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan filter. Dan DAX sendiri juga mempunyai satu function yang bernama filter, yang cara kerjanya sama seperti saat kita memfilter data di Excel. Untuk lebih jelasnya kita ke dokumentasi yang diterbitkan oleh Microsoft terkait DAX-nya ya. Ini alamatnya, nanti akan saya copy dan paste di bagian deskripsi ya. Jadi jika kita baca di sini, filter returns a table that represent a subset of another table or expression. Jadi filter ini nanti akan menghasilkan, function filternya akan menghasilkan atau memberikan kita hasil berupa tabel that represent a subset. Jadi yang mewakili sebagian, kalau kita artinya boleh sebagian dari another table expression. Jadi semisal kita melakukan filtering, nanti yang dikembalikan atau ditunjukkan kepada kita, yang dihasilkan dan ditunjukkan kepada kita adalah subset of another table expression. Jadi sebagian dari data yang apa namanya yang kita filter atau sebagai expressionnya. Jadi untuk lebih jelasnya kita ke Excel ya, nanti kita coba apa namanya pahami bersama. Sintaksnya adalah seperti ini, yaitu filter dengan parameter pertama adalah tabel dan kemudian parameter kedua adalah filternya. Jika kita lihat di sini, tabel adalah tabel yang akan difilter. Kemudian bisa juga tabel ini berupa hasil dari sebuah expression atau ekspresi atau function yang lain. Jadi maaf ada sedikit gangguan ya, saya pause dulu. Oke, jika kita baca lagi di sini adalah tabel ini tidak harus berbentuk wujud tabel fisik, tetapi juga bisa merupakan hasil dari function yang lain yang menghasilkan tabel ya. Contohnya values dan lain sebagainya ya. Kemudian filter ini adalah a boolean expression that is to be evaluated for each row of the table. Jadi jika kita artikan adalah apa namanya, ekspresi yang berupa boolean, yaitu true or false, dan apa namanya yang akan dievaluasi berdasarkan tabel yang kita passing. Jadi saat kita coba lanjut saja di apa namanya Excel ya. Jika kita buka Excel dan saya sudah membuat sebuah data di sini ya, misalnya saya klik dan saya pindah saja ke bawah seperti ini ya. Jika kita mempunyai sebuah data di Excel seperti ini, saat kita melakukan filtering, misalnya saya ingin melihat data 1 dan 2 saja seperti ini, saya klik OK. Nah, maka yang akan ditampilkan pada kita adalah data 1 dan 2 seperti ini. Cara kerja function filter di DAX ini juga sama kurang lebihnya, tetapi di DAX tidak melulu atau tidak harus berupa tabel fisik seperti ini yang bisa difilter, akan tetapi juga bisa merupakan tabel ini adalah hasil dari function yang lain. Jadi tabel apa ya istilahnya, tabel bayangan lah kalau bahasa Indonesia saya ya. Untuk lebih mudahnya kita lebih mudahnya kita coba saja untuk functionnya di apa namanya di datanya ya. Dan kebetulan saya di sini tidak menggunakan Power BI untuk menggambarkan apa yang bisa dihasilkan oleh filter, akan tapi saya menggunakan tools lain yang bisa digunakan untuk menggambarkan apa namanya hasil dari DAX, yaitu menggunakan tools yang disebut dengan DAX Studio. Jadi rekan-rekan bisa melakukan searching di Google ya, ketik saja di sini DAX Studio seperti ini, tekan enter dan rekan-rekan akan dibawa pada webnya yang daxstudio.org, yang rekan-rekan bisa mendownload
filenya di sana. Setelah di download bisa diinstal dan bisa kita pakai. Untuk di Excel, setelah diinstal maka akan ada pop-up seperti ini di ribbonnya, pop-up edit, dan saat kita klik di sana sudah akan ada DAX Studio. Oke ya, jadi saya masukkan dulu data tabel saya ini ke Power Pivot ya. Saya klik kemudian Power Pivot, add to data model agar bisa terdeteksi sama DAX Studio ya. Oke, saya close, saya ke tabel kedua, kemudian saya klik salah satu bagian di tabel kedua, kemudian saya klik pada data model di sini. Oke, saya sudah punya 2 buah tabel di Power Pivot yang bisa kita olah dengan DAX. Ini kita close saja, kita ke edit, kemudian klik pada DAX Studio. Kita akan coba melakukan formula filter. Sebentar. Oke ya. Kemudian saat muncul pop-up seperti ini, kita klik connect ya. Kita akan dibawa pada jendela DAX Studio dan ini adalah tabel kita tadi. Kita coba jalankan formula filter kita pada tabel tabel 1 ya. Kita coba jalankan dulu. Untuk menjalankan ini DAX di DAX Studio, kita harus menggunakan perintah evaluate ya, evaluate. Kemudian kita coba saja misalnya di sini tabel 1 ya, tabel 1. Kita coba tekan enter, kemudian kita play ya, blok, kita play ya. Akan menampilkan sama persis seperti data tabel 1 tanpa kecuali, tanpa filtering ya. Jadi tanpa difilter akan ditampilkan apa yang ada di tabel 1. Kemudian kita coba untuk memfilter tabel 1 ini dengan perintah yang lain lagi, misalnya evaluate. Misalnya di sini kita pakai filter ya, filter, pakai function filter ya, evaluate, filter. Kemudian parameter pertama adalah tabel, saya pilih tabel 1. Kemudian parameter berikutnya kita ambil misalnya dari kolom data ya, data. Kita ambil yang datanya sama dengan data 1 saja, data 1 seperti ini. Untuk penulisan kolom harus betul kayaknya ya. Nah seperti ini, D nya besar, ini data 1 ya, seperti ini. Sorry, data 1 square bracket, kita tutup kurung, dan saat saya blok dan saya jalankan, hasil dari formula DAX filter ini adalah seperti ini. Ditampilkan hanya data 1 saja. Jika kita hanya ingin melihat data 3 saja, kita tinggal mengganti di sini dengan angka 3 seperti ini. Kemudian kita jalankan lagi, run, maka yang ditampilkan hanyalah data 3 saja. Kemudian kita coba untuk tabel 2, di mana tabel 2 ini terdiri dari beberapa kolom ya, ada 3 kolom tadi. Kita coba evaluate, filter ya, filter. Misalnya kita coba lihat dulu tabel 2 itu apa isinya ya, tabel 2 tanpa difilter kita tampilkan, blok, kemudian kita play. Ada data kolomnya, data 1, value 1 dan value 2. Kita coba tampilkan data 1 saja ya. Jadi kita filter, evaluate, filter, kemudian buka kurung adalah tabelnya, tabel 2. Kemudian filternya adalah saya filter dari kolom data 1 ya, data 1 square bracket sama dengan, misalnya saya ambil dari data nomor 4 ini, data 4, tutup kurung, tekan enter, kita blok dan kemudian kita jalankan. Oke, maka akan ditampilkan satu tabel yang sudah difilter. Dari tabel 2 tersebut hanya ditampilkan data 4 saja. Kenapa? Karena kita hanya ingin menampilkan data nomor 4 saja ya.
Jadi kolom value 1 dan value 2 juga otomatis akan diikut sertakan. Jadi hasil dari filter ini selalu mengacu pada satu tabel. Jadi semisal tabel yang kita filter ada beberapa kolom, nantinya pun juga akan menghasilkan beberapa kolom seperti ini, meskipun kita memfilter berdasarkan satu kolom saja. Apakah filter ini hanya bisa difilter dari kolom terbagian kiri sini? Jawabnya adalah tidak. Kita bisa juga mengganti ini dengan misalnya value 1 ya, value 1 kita ambil yang misalnya, kita lihat dulu datanya ya. Saya klik dan blok, saya eksekusi. Saya hanya ingin mengambil yang lebih besar dari 400 lah misalnya ya. Kita ambil dengan value satunya yang lebih besar dari 400. Kita tulis saja di sini value 1 lebih besar dari 400 seperti ini. Blok, kemudian kita run. Hasilnya akan menampilkan data dari tabel 2 dengan sudah difilter bahwa value satunya bernilai lebih besar dari 400. Jadi kita lebih fleksibel memainkan function filter ini di DAX, yang mungkin buat rekan-rekan yang sudah terbiasa dengan Excel gampang memahaminya ya, karena memang di Excel banyak fitur-fitur mengenai filter ini. Jadi kita bisa melakukan filtering seperti ini di Excel, text filter, ataupun melakukan value filter seperti ini, number filter, greater than, dan lain sebagainya ya. Jadi kurang lebih hasil yang disajikan oleh si DAX akan sama, akan tetapi di Power BI filter ini tidak langsung menghasilkan satu tabel. Pada dasarnya adalah sama saat kita menggunakan DAX di sini dengan di DAX yang ada di Power BI. Jadi kebanyakan tabel yang sudah difilter kita bisa memvisualisasikan di DAX Studio seperti ini, atau kita bisa mencoba mempraktekkan di Excel. Jadi untuk pemahaman dasar buat pemula di DAX adalah akan lebih mudah untuk menampilkan satu hasil filter di satu tabel fisik seperti ini ya, ketimbang nanti kita harus membayangkan saat kita memfilter data dengan menggunakan function filter. Akan tetapi function filter ini akan sangat berguna untuk membuat sebuah measure atau beberapa measure di DAX. Jadi inti dari tutorialnya adalah kita bisa memahami bahwa ada function filter di DAX yang kurang lebih cara kerjanya seperti yang barusan kita jelaskan di sini. Sederhana, simpel, nanti akan kita kembangkan untuk beberapa gabungan formula yang lain sehingga bisa lebih bermanfaat untuk membuat formula-formula yang ada di DAX ya. Sedikit membingungkan buat rekan-rekan yang masih baru belajar DAX, akan tetapi tidak mengapa ya, nanti di tutorial berikutnya kita akan menggabungkan formula filter ini dengan count row ataupun dengan formula-formula yang lain, sehingga akan jadi lebih menarik dan lebih jelas untuk bagaimana menggunakan function filter ini. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan yang masih belum begitu paham atau masih bingung, silahkan kembali lagi ke dokumentasi yang ada di Microsoft di sini, atau klik link yang akan saya sediakan di komentar nanti atau di deskripsi. Silahkan dipelajari di sini. Ada banyak item yang bisa kita dapatkan dari dokumentasi Microsoft ini. Baik, demikian tutorial kali ini mengenai function filter di DAX. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bertemu kembali dalam tutorial-tutorial DAX function yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.